Kita beralih ke informasi lain, dua terduga teroris anggota Mujahidin Indonesia Timur MIT Poso, Sulawesi Tengah tewas dalam operasi Satgas Tinombala Selasa kemarin. Dan sebelum tertembak, keduanya sempat mencoba melawan. Dua jasad anggota jaringan Mujahid Indonesia Timur MIT dievakuasi aparat. Kedua jasad dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Tengah untuk diotopsi. Dua anggota jaringan Mujahid Indonesia Timur MIT yang masuk dalam daftar pencarian orang ini ditembak Satgas Tinombala. Keduanya tewas tertembak karena melawan saat Satgas Tinombala menyergap mereka di Desa Bolano, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Dari lokasi, aparat menyita barang bukti berupa senjata laras pendek, bom molotov, GPS, peta, dan sejumlah peralatan lainnya. Dan kemudian pada saat kita melakukan penangkapan, melakukan perlawanan, kemudian kita ambil tindakan tegas terukur. Kemudian dari dua DPO ini kita mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya senjata api pendek, kemudian bom lontong, kemudian beberapa GPS, kemudian beberapa juga tenda tenda lah semacam itu untuk berbipak dan sebagainya. Orang tua salah satu anggota MIT yang tewas, Wahid alias Bojes, tidak menyangka anaknya masuk DPO aparat. Mereka hanya mengetahui Wahid alias Bojes pamit untuk bekerja di salah satu bengkel stiker di Kota Palu. Cuman ketemu waktu pestanya juga. Dari situ sampai nanti dengar kabar tadi. Kedua orang tua ini berharap mereka bisa segera membawa jasad anak mereka setelah otopsi dan identifikasi selesai dilakukan. Hingga saat ini tim Satgas Tinombala Operasi Gabungan TNI Polri masih mengejar 11 orang sisa DPO anggota Mujahid Indonesia Timur MIT di Poso. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, Polda Metro Jaya pada hari Rabu ini memanggil Ustadz Haris Ubaidillah selaku Ketua Panitia acara pernikahan Putri Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat pekan lalu. Dan polisi memeriksa Ustadz Haris Ubaidillah selaku Ketua Panitia dalam acara tersebut. Polisi juga telah menjadwalkan agenda pemeriksaan terhadap pejabat daerah DKI Jakarta terkait perizinan yang diberikan dalam acara tersebut. Sementara itu, tim kuasa hukum DPP FPI mengatakan tamu undangan dalam acara ini awalnya hanya 30 orang. Namun ternyata masa yang hadir melebihi perkiraan. Tim kuasa hukum FPI juga mengatakan menghormati proses hukum dan telah menjalankan protokol kesehatan. Ustadz Haris sebagai Ketua Panitia acara Maulid malam Ahad yang lalu dan juga sekaligus acara akad nikah, bukan resepsi pernikahan ya, seperti itu. Hanya klarifikasi sebagaimana Pak Anies Baswedan kemarin, seperti itu. Kita menghormati lah proses hukum seperti itu yang memang dimulai lah seperti itu. Ini kan baru penyelidikan. Akan tetapi di sini kita tekankan bahwa kita meminta kita sudah melaksanakan protokol kesehatan secara maksimal. Artinya mitigasi untuk acara tersebut sudah dipersiapkan. Apa itu? Yang pertama, jalan kita memohon penggunaan jalan penutupan ya. Penggunaan jalan umum itu panjang. Artinya kita harapkan masa itu menyebar gitu. Kemudian titik-titik itu tertentu kita sediakan tempat cuci tangan. Kemudian kita sediakan banyak masker dari para donatur dan dari pihak internal juga. Dan langsung untuk update terkini Polda Metro Jaya, kita langsung bergabung dengan Nadia Valery. Ya Nadia, apa update terkini pemeriksaan panitia hajatan di acara di Petamburan? Ya, Tommy dan juga pemirsa, hari ini Polda Metro Jaya melakukan pemanggilan kepada Ustadz Haris Ubaidillah selaku Ketua Panitia dalam acara perayaan Maulid Nabi dan juga acara akad nikah dari Putri Habib Rizik Syihab yang sebelumnya digelar pada Sabtu hingga Minggu kemarin 14 hingga 15 November 2020. Adapun tadi Ustadz Haris Ubaidillah ini sudah tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan kemudian dirinya langsung menjalankan pemeriksaan kesehatan berupa swab test
Dan setelah hasilnya dinyatakan negatif, saat ini Ustadz Haris Ubaidillah sudah mulai menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Pada saat tiba di Polda Metro Jaya, Topi dan juga pemirsa, memang Ustadz Haris Ubaidillah ini tidak berkenan untuk memberikan pernyataan kepada awak media, namun diwakili oleh tim bantuan hukum dari DPP Front Pembela Islam, di mana tadi sempat ada beberapa poin yang disampaikan oleh perwakilan dari kuasa hukum Ustadz Haris Ubaidillah dan juga dari DPP Front Pembela Islam. Beberapa poin diantaranya, Tommy, bahwa dalam penyelenggaraan acara hajatan Habib Rizik Syihab ini sebetulnya mereka tidak mengundang tamu dalam jumlah besar, namun awalnya dalam acara akad nikah putri Habib Rizik Syihab ini hanya diberikan undangan kepada 30 orang saja, yang mana ini merupakan pihak internal dari keluarga Rizik Syihab. Kali demikian pada saat hari H berlangsungnya acara, kemudian tamu undangan yang hadir justru kemudian membludak dan kemudian menyebabkan adanya kerumunan massa dalam jumlah yang cukup besar hingga mencapai ribuan orang. Kemudian pihaknya juga menyatakan pada saat penyelenggaraan acara mereka sudah melakukan langkah mitigasi, yakni dengan menerapkan protokol kesehatan 3M. Mereka juga membagikan masker dalam jumlah besar, baik yang diberikan oleh donatur maupun dari pihak internal. Dan mereka juga telah melakukan penutupan jalan agar adanya jaga jarak fisik antara para tamu undangan. Kemudian mereka juga telah menyediakan bilik cuci tangan di sejumlah titik. Dan kemudian dari pihak kepolisian menanggapi ini, pihaknya juga akan selain memanggil dari para saksi ataupun panitia yang hadir dalam acara hajatan Habib Rizik Syihab, namun pihaknya juga akan melakukan pemanggilan kepada sejumlah pejabat daerah DKI Jakarta, Tommy, yang mana pada Senin kemarin ini sudah diawali dengan pemanggilan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Untuk selanjutnya, polisi juga akan melakukan pemanggilan kepada pejabat daerah DKI Jakarta lainnya, diantaranya yakni Wali Kota Jakarta Pusat, kemudian Ketua Satpol PP DKI Jakarta, Lurah Petamburan, dan juga Ketua RT RW setempat, yang mana memang sebelumnya kuasa hukum dari DPP Front Pembela Islam ini sudah menunjukkan kepada kami bahwa adanya surat tanggapan ataupun respon dari pemerintah daerah terkait perizinan ataupun pemberitahuan dari acara hajatan yang akan mereka selenggarakan, dan ini sudah diketahui oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Polisi mengatakan nantinya untuk pemanggilan ini akan dilakukan secara bertahap dan juga beberapa saksi ini akan diperiksa untuk nantinya setelah selesai ini akan menyusul apakah diperlukan pemanggilan terhadap Habib Rizik Syihab ataupun tidak. Dan menanggapi hal ini, Tommy dan juga pemirsa, tadi dari tim bantuan hukum DPP Front Pembela Islam menyatakan bahwa Rizik Syihab siap untuk memenuhi panggilan Polda Metro Jaya jika memang hal ini memenuhi dua unsur. Di antaranya yang pertama, jika surat pemanggilan ini memenuhi syarat hukum, dan yang kedua pihaknya juga meminta agar kepolisian terlebih dahulu mengusut kasus-kasus sebelumnya di mana ada dugaan pelanggaran protokol kesehatan dengan mengumpulkan massa dalam jumlah besar. Contohnya menjelang penyelenggaraan Pilkada serentak ini, mereka menilai ada sejumlah tim One Team Press yang juga sudah melakukan acara yang mengundang kerumunan dalam jumlah besar, dan hal ini ataupun peristiwa tersebut hingga saat ini belum diusut oleh pihak kepolisian. Dan nantinya jika sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, polisi juga akan melakukan gelar perkara di mana adanya dugaan tindak pidana pelanggaran pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Ya, Tommy. Baik, Nadia Valerie langsung dari Polda Metro Jaya.